Sedih banget nih guys, ibu ini melahirkan 3 bayi kembar tapi malah diusir sama suaminya. Akhirnya si ibu ini pun membawa 3 anak kembarnya itu tinggal di sebuah garasi yang sudah tidak terpakai. Si ibunya ini mulai kebingungan guys karena ketiga anaknya itu mulai kelaparan. Akhirnya si ibu ini pun mendatangi suaminya di sebuah restoran bersama seorang wanita. Tapi dengan teganya suaminya ini memberikan roti dengan cara dilempar ke lantai kayak gini. Ketika pulang dari restoran, si ibu ini nggak sengaja nih ketemu dengan teman lamanya. Si ibu ini pun ditolongin nih sama temannya itu dan dia pun diberi sebuah pekerjaan. Setelah itu, ibu ini pun memilih untuk berpisah dengan suaminya di pengadilan. 10 tahun kemudian, tepat di hari ulang tahun anaknya ini, mantan suaminya itu datang untuk ngajak balikan. Tiba-tiba si ibunya ini punya ide untuk ngerjain mantan suaminya. Si ibu dan 3 anaknya ini memberikan mantan suaminya itu sebuah kue yang bertuliskan terima kasih sudah meninggalkan kita 10 tahun yang lalu. Si mantan suaminya ini pun jadi sedih dan malu banget. Kasian banget nih guys, cewek ini disuruh loncat sama pelatihnya dari ketinggian sampai kakinya patah. Setelah itu kakinya pun gak bisa dipakai jalan nih dan harus pakai kursi roda. Terus pas dia datang mau latihan lagi malah diusir nih sama pelatihnya itu. Dia pun melaporkan pelatihnya itu ke polisi, tapi polisi ini nggak mau nerima laporannya. Sekarang dia bekerja sebagai cleaning service di tempat kolam renang tersebut. Suatu hari tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nih yang meminta dia untuk mengajari anak itu berenang. Dengan bahagia dia pun mulai melatih anak itu. Dan 2 tahun kemudian dia sekarang menjadi pelatih renang profesional guys. Dia pun telah berhasil melatih murid-muridnya sampai jadi juara. Pada suatu hari ada ajang perlombaan nih dan dia melawan mantan pelatihnya dulu. Perlombaan pun dimulai, anak didik mereka mulai bersaing nih untuk merebutkan juara. Tapi mantan pelatihnya ini main curang guys. Dia nyoba nyogok juri nih. Untung jurinya itu gak terima dan pelatih ini dilaporkan ke polisi. Dan pada akhirnya anak didik dialah yang menjadi pemenangnya. Di suatu malam, anak cowok ini tuh lagi ngerjain tugas sekolahnya. Dia pun ditemani nih oleh anjing peliharaannya. Tapi tiba-tiba anjing itu menghirup bau tidak sedap dari balik pintu kamarnya. Anjing itu pun menggonggong untuk memberitahu majikannya ini. Si majikannya ini malah kesel guys karena anjingnya itu berisik. Dia pun marahin anjing kesayangannya itu. Dan dia mencoba untuk kembali fokus mengerjakan tugas sekolahnya. Tapi anjingnya ini malah terus-terusan menggonggong guys, berisik banget. Si anak cowok ini pun makin kesel kan tuh. Dan saat dia membalikan badannya, ternyata nih guys, ketika dia melihat ke arah pintu, rumahnya itu sudah hangus terbakar. Langsung deh tuh, dia ambil anjingnya lagi ketakutan. Saat asap itu mulai masuk ke kamarnya, dia pun mencari cara untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar lewat jendela nih guys. Si anak cowok ini pun selamat beserta anjingnya. Gak lama mobil pemadam kebakaran pun datang. Nah makanya jangan seudon dulu ya guys. Kasian banget nih guys, cewek ini dijauhi teman-temannya cuman gara-gara gak pernah komen di postingan temannya itu. Jadi ceritanya cewek ini tuh murid baru dan dia berteman dengan cewek yang populer di sekolahnya. Mereka pun mulai berteman nih di sosial media dan mereka pun berteman baik di kehidupan nyata. Nah suatu hari dia itu ngechat temennya untuk ngajak temennya itu main, tapi teman populernya itu selalu menolak. Dan kali ini dia coba chat lagi tapi cuma di-read doang. Akhirnya cewek ini pun langsung menelpon temannya itu. Tapi pas diangkat nih guys, temannya itu malah marah-marah sama dia. Bahkan cewek ini dikatain kalau dia itu bukan teman yang baik, cuman gara-gara dia nggak pernah komen nih di postingan temennya itu. Si cewek populer itu akhirnya nggak mau nih temenan sama dia lagi. Dan keesokan harinya pas di sekolah dia selalu dihina nih sama teman populernya itu. Sejak saat itu dia pun ngerasa nih kalau teman populernya itu pilih-pilih dalam berteman. Akhirnya dia pun mulai menjauh dari temannya itu dan dia lebih baik memilih teman yang lain. Kalau kalian punya nggak teman yang jahat kayak gitu? Coba dong komen di kolom komentar ya. Jadi ceritanya anak ini tuh dipaksa tampil sama ibunya padahal dia lagi sakit guys. Karena lagi sakit nih akhirnya anak ini pun pingsan guys. Dan karena dia pingsan acaranya pun jadi berantakan. Dia pun dimarahin habis-habisan sama ibunya ini. Suatu hari dia kirim surat nih untuk ayahnya yang udah lama gak ketemu. Dia gak bertemu dengan ayahnya semenjak orang tuanya ini bercerai guys. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia pun harus bekerja nih sebagai artis cilik. Padahal dia lagi sakit nih, tapi ibunya ini tetap nyuruh dia untuk kerja. Dokter pun melarangnya, tapi ibunya ini tetap aja maksa. Pas dia udah siap nih mau tampil di sebuah acara, tiba-tiba ayahnya ini datang. Ayahnya pun mengajak dia untuk berjalan-jalan. Anak ini pun seneng banget kan tuh bisa ketemu ayahnya. Dia pun menceritakan semua kesedihan yang dia alami selama ini. Dan pada akhirnya anak ini pun sekarang tinggal bersama ayahnya. By the way, kalian yang nonton ini mau nggak nih jadi artis? Coba dong komen di kolom komentar ya.
Ibu ini tuh tega banget. Dia pengen anak bayinya ini cepet-cepet bisa nulis, sampai-sampai ganti tangan bayinya ini dengan tangan robot. Jadi awalnya bayi ini tuh disuruh duduk oleh ibunya, terus dia disuruh aneka macam mainan. Tapi bayinya ini malah ambil krayon terus coret-coret meja, guys. Bayi ini tuh pinter banget, guys. Pas ibunya nunjukin tulisan apel, bayi ini pun menunjuk buah apel. Karena ibunya ini mikir kalau anak itu jenius, akhirnya bayi ini tuh dikasih buku dan pensil suruh nulis. Karena anaknya ini nggak ngerti buat nulis yang bener, akhirnya ibunya ini masang robot ke anaknya itu. Karena ibunya ini gak sabaran, sampai-sampai bukan cuma tangan yang diganti jadi robot, kepala anaknya pun diganti jadi kepala robot, guys. Akhirnya anak itu pun bisa seperti apa yang diinginkan ibunya. Kasian banget ya, guys. Laki-laki ini menemukan sebuah pulpen yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki nih yang rindu pada ayahnya karena sudah 3 tahun gak pulang. Saat sedang main di taman, gak sengaja dia menemukan sebuah pulpen. Dia pun langsung menggambar dengan pulpen tersebut. Tapi anehnya pas dia gambar pesawat, beneran ada pesawat yang lewat di langit loh. Setelah itu dia menulis kata hai, dan bener aja pengunjung taman di sana mengucapkan kata hai kepadanya. Ibrahim pun mulai sadar nih kalau pulpennya itu pulpen ajaib. Setelah di rumah, dia pun menggambar ayahnya nih dan berharap ayahnya itu bisa datang pulang. Lalu saat Ibrahim ini sedang tidur, gak sengaja mamanya ini melihat gambarnya dia. Melihat itu, mamanya pun memoto dan mengirimkan foto itu kepada suaminya. Saat Ibrahim bangun tidur nih, guys, dia senang banget karena di sampingnya itu ada teddy bear. Dan gak hanya itu, guys, ternyata ayahnya yang sudah 3 tahun gak pulang tiba-tiba ada di rumahnya. By the way, kalian kangen gak nih sama ayah kalian? Komen di kolom komentar ya. SpongeBob dan Sandy lagi bahagia nih, guys, karena mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Tapi saat mereka sedang pergi hendak berbulan madu, tiba-tiba kendaraan yang mereka naiki itu kecelakaan karena menghindari seekor kucing. Karena kecelakaan itu, si Sandy istrinya SpongeBob pun meninggal. Setelah itu SpongeBob pun jadi sedih banget nih. Melihat temennya itu sedih, si Patrick sebagai sahabat ingin menghiburnya. Dia pun memberikan sebuah hadiah yang sangat besar. Hadiah itu berisi sebuah robot yang mirip banget dengan Sandy, istrinya SpongeBob, dan bisa hidup. Tapi bukannya senang, SpongeBob malah marah dan mendorong robot itu. Walaupun SpongeBob gak suka dengan robot itu, tapi robot Sandy ini terus berusaha untuk menghibur SpongeBob. Sampai pada akhirnya saat SpongeBob ini mau nyebrang jalan, ada sebuah truk yang melaju dengan cepat. Beruntung robot Sandy ini berhasil menyelamatkan SpongeBob. Pada akhirnya robot Sandy pun mati ketabrak. SpongeBob mulai sadar dan menyesal kalau robot Sandy itu sangat menyayanginya.